Assalamualaikum Kak Yasmi. Waalaikumsalam Dinda. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak? Oke, siap. Silakan boleh dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya yang paling penting adalah nikmat sehat saat ini, sehingga kita semua bisa bertatap maya, bisa berduduk di majelis walaupun istilahnya LDR ya. Ya. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman-zaman jahiliyah ke saat ini, zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta di room Zoom ini. Ya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan rundown bicara. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua yaitu pembacaan data tertib, yang selanjutnya adalah bedah buku yang akan disampaikan oleh Kakak Dinda Yasmin Nugraha, dan yang terakhir adalah pemberitahuan untuk sharing insight yang didapatkan dari bedah buku ini serta diskusi, dan yang terakhir foto bersama, dan yang terakhir adalah sebelum kita membuka acara pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah dulu untuk kelancaran webinar pada malam hari ini. Untuk itu kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wahid itsnain tsalatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan bacaannya, yaitu pembacaan data tertib. Pertama, kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dalam keadaan menjaga wudhu. Dan selanjutnya yaitu on kamera. Bagi yang bisa on kamera diharapkan untuk on kamera untuk menghormati pembicara kita hari ini, menggunakan pakaian yang menutup aurat dan yang tidak memperlihatkan aurat. Ya. Tidak keluar masuk room saat materi berlangsung kecuali saat ayat syar'i, dan mencatat poin penting yang disampaikan narasumber, dan tidak mengaktifkan mikrofon atau melakukan share screen, tidak menyebarkan link Zoom meeting, dan pernyataan ini menanggapi serta berdiskusi dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, dan apabila peserta tidak kooperatif saat materi berlangsung dengan sangat terpaksa kami keluarkan dari room webinar. Untuk selanjutnya bisa kita langsung materi dari Kak Yasmin. Silakan Kak Yasmin, tafadhol masykur. Alhamdulillah, jazakillah khair Dinda untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya Yasmin mau ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini, dan juga mohon maaf atas keterlambatannya. Tadi ada kesalahan teknis, laptopnya tiba-tiba mati, padahal dari tadi udah stay.
Dan Yasmin coba izin share screen ya, Teteh. Sudah terlihatkah? Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, lalu juga nikmat Islam, selain itu juga nikmat sehat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di yang insya Allah majelisnya berkah. Kita di sini bareng-bareng belajar dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Sebelumnya lagi ya, Yasmin sangat berterima kasih banyak sudah hadir ya, teteh-teteh di sini. Ini pertama kalinya aku buka untuk umum. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng dari buku yang mau aku sampaikan dan semoga pesan yang Yasmin sampaikan ini nyampe ke teteh-teteh dan nanti di akhir bedah buku boleh kita saling diskusi mengenai yang nggak beda jauh dengan apa yang nanti Yasmin sampaikan. Oke, pada malam hari ini kita bedah bukunya itu berjudul Don't Be Angry Mom, Mendidik Anak Tanpa Marah. Yasmin sangat tertarik sekali dengan buku ini. Sebelumnya bukunya itu bukan punya Yasmin sendiri, tapi punya teman. Dan tertarik aja ketika baca judulnya gitu, Don't Be Angry Mom. Wah, sebetulnya buku ini yang Yasmin pelajari nggak cuma untuk para ibu, tapi juga untuk para calon ibu dan juga untuk para pendidik ini bisa diterapkan gitu. Karena untuk pengelolaan emosi, bagaimana cara untuk kelola diri, meminimalisir untuk bagaimana sih kita tidak marah gitu. Oke. Buku ini ditulis oleh Dr. Nurul Arifah. Ya, tadi judulnya Don't Be Angry Mom, Mendidik Anak Tanpa Marah. Halamannya itu ada 164 halaman dan diterbitkan oleh penerbit Ikon pada tahun 2019 dan diterbitkan di kota Jakarta. Sebetulnya ini ada buku edisi revisi, tapi yang Yasmin baca ini masih original, terbitan pertama. Dan sebetulnya Dokter Nurul ini luar biasa ya. Beliau seorang dokter, punya anak 2, tapi juga sangat antusias dengan pendidikan anaknya gitu. Apalagi ketika ibu berkarir gitu seperti beliau, ada apa ya, saling sharing gitu. Bagaimana sih kita mengelola emosi kita, khususnya dalam kategori emosi marah ini. Oke, dalam buku ini ada 6 bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama itu kata pengantar dari Dokter Nurul sendiri yang disampaikan untuk beberapa temannya, keluarganya, ya khususnya untuk suami dan anak. Lalu yang kedua itu, ini kita kenalan dulu nih sama apa sih marah itu gitu. Terus bentuk ekspresinya apa aja dari marah tersebut. Lalu yang ketiga ini ada sebab dan akibat. Kita juga nanti di sini akan kenalan apa sih penyebab dari marah dan akibatnya apa aja gitu. Dan di sini juga lebih terperinci akibat dari marahnya orang tua bagi anak dan bagi orang tua dan bagi anak itu apa saja yang dialami ketika kemarahan itu terjadi.
Lalu yang kelima ini ada kesabaran dalam menahan amarah. Ini tips-tips dari beliau, bagaimana sih kita untuk, tidak mudah marah atau ketika ingin marah, bahkan ketika sudah terlanjur marah, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Sebetulnya ini, Yasmin kayaknya bukan salah sih, ada 2 poin lagi yang belum Yasmin, input di sini. Mungkin nanti aku bikin video aja ya buat teman-teman biar nanti teman-teman bisa, menyimak di kala waktu senggang. Jadi kita akan membahas mengenai, keempat poin ini. Oke, bismillah. Yang pertama ini ada bagian pertama yaitu for parents, salurkan kemarahan dengan benar. Lalu kita kenalan dulu nih dengan marah. Apa sih marah itu? Marah ini merupakan suatu hal yang wajar yang dialami oleh manusia ya, teman-teman. Jadi, bentuk dari emosi dasar. Karena dari Paul Ekman, seorang psikolog dari Amerika, berkata bahwa manusia ini memiliki 6 dasar emosi. Yang pertama itu ada fear, ya, takut. Yang kedua itu ada anger, marah. Selanjutnya ada sadness, sedih, dan happiness, kebahagiaan. Selanjutnya itu ada disgust, jijik, dan ada surprise atau terkejut. Jadi emosi dasar ini ya marah wajar gitu ketika manusia marah. Dan ini bukan suatu hal yang bagaimana ya? Bukan suatu hal yang luar biasa gitu. Karena ketika manusia mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya ataupun merasa terganggu dan terancam, itu manusia akan refleks mengeluarkan emosi marah tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami rasa marah, it's okay, itu suatu kewajaran. Lalu ada bentuk dari ekspresi marah, ya ini ada bentuk dari nonverbal. Nonverbal ini seperti mengerutkan dahi, kayak, iya apaan sih gitu. Terus lalu ada juga melotot. Biasanya kan kalau orang marah itu sering melotot ya. Kayak, wah gitu. Terus ada juga senyum sinis, kayak di sinetron-sinetron kayak, hmm. Lalu juga ada menangis. Jadi ada beberapa orang yang dia tuh nggak bisa marah, dan bentuk ekspresi marahnya tuh menangis gitu. Karena mungkin, salah satu bentuk ekspresi menangis ini, dia salurkan ketika dia nggak mau menyakiti orang lain. Jadi, ya udahlah, aku nangis aja gitu, daripada aku menyakiti orang lain. Oke, yang kedua itu ada verbal. Verbal ini, banyak bentuknya ya, kayak seperti sindiran ke anak ataupun adik gitu, bilang, "Ih, Kakak tuh udah gede, kenapa sih ngompol mulu?" Gitu. Terus ada sindiran-sindiran yang seperti, apa ya contohnya tuh, kayak, sindiran, "Ih, eee, si punten ya Dinda," gitu, "Ih, si Dinda mah, kamu tuh udah tahu kamu, pakai kerudung gitu, kamu kenapa nggak pakai kaos kaki?" Gitu. Itu kan suatu kemarahan gitu, karena tidak menerima dia atas apa yang orang lain lakukan. Terus ada kayak misalkan kata-kata menyakitkan lain kayak, "Jangan, pegang lipstik ibu, nanti habis dipakai buat gambar-gambar." Dan ada bentuk dalam ancaman verbalnya, "Awas ya kamu kalau main sampai sore ibu nggak akan kasih uang jajan." Atau, "Awas ya, kamu kalau nggak ngerjain PR ibu cubit loh, ibu apain loh." Terus ada cacian. Cacian ini ya seperti ucapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang ibu, ayah, atau pendidik. Kayak misalkan, "Dasar anak nakal, anak tidak tahu diuntung lah," atau apa. Dan hal lainnya seperti, ucapan suara keras, membentak, itu masuk dalam verbal. Dan ada di bagian tindakan. Tindakan ini, lebih kepada melakukan suatu hal, kayak berjejak pinggang, lalu cubitan, sudah melakukan sesuatu hal kekerasan gitu, seperti pukulan, dorongan, atau bahkan memakai alat yang, digunakan untuk
melukai seseorang tersebut. Lalu untuk bentuk ekspresi marah ini ada menurut Ius Yosef ini merupakan profesor ilmu kejiwaan. Yang pertama itu ada rentang respon amarahnya itu arsetif. Jadi arsetif ini merupakan ungkapan perasaan marah yang paling rendah, tapi dia itu tidak menyakiti orang lain dan juga tidak menyakiti dirinya sendiri. Seperti halnya apa ya, masih tersimpan di dalam hati gitu. Seperti kesal, tidak setuju dengan misalkan pendapatnya Dinda gitu, mau makan malam dengan, telur, dia kesal gitu. Tapi nggak sampai mukul Dinda, nggak sampai mencaci, cuma bilang, "Aku nggak mau makan telur hari ini," gitu. Itu, dalam bentuk di arsetif. Lalu yang kedua ini ada, bentuk frustasi. Frustasi ini agak lebih, tingkatannya di atas dari asertif, ya ini ketika seseorang mengalami kegagalan, untuk mencapai tujuannya dan dia tidak bisa menerima hal tersebut gitu. Dan ini kecemasannya lebih tinggi dibandingkan dari, asertif tersendiri. Biasanya kalau orang sudah frustasi, dia itu menarik diri dari khalayak banyak, terus juga jarang berinteraksi dengan orang lain, lalu juga dia ini pasif. Nah, selanjutnya nih ada pasif. Kalau pasif ini dia sepertinya sudah tingkatan yang paling marah, tapi dia, nggak tahu nih cara mengeluarkannya seperti apa. Jadi dia cuman diem, daripada kenapa-napa, udahlah, aku diem aja gitu. Seperti, tidak mau mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Lalu selanjutnya itu ada tentang respon amarah agresif. Ini sudah, pada di bagian maladaptif, yaitu, eee, tidak bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi yang dia lakukan, ya marah itu diekspresikan dengan secara fisik dan nyata. Biasanya tuh ya bicara kasar, mengancam, seperti akan memukul, tapi belum sampai ke tindakan yang benar-benar dia itu, melakukan suatu merugikan orang lain, kalau di bagian agresi tersendiri. Nah, untuk di bagian kekerasan atau amuk, ini, tingkatan atau rentang respon marah yang sudah paling tinggi. Jadi dia sudah kehilangan kontrol dirinya, lalu juga merugikan orang lain, merugikan diri sendiri dan lingkungan. Bahkan, salah satu, hal ini, kekerasan atau amuk ini dalam ilmu kejiwaan merupakan sebagai, diagnosis penderita gangguan kejiwaan gitu. Jadi ini sudah parah sekali marahnya, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, bahkan sudah menyakiti orang lain dan termasuk diagnosis kejiwaan sebagai penderita gangguan kejiwaan. Seperti itu, ini bentuk ekspresi marah dari Ius Yosef. Lalu selanjutnya pada bab, forbearance, salurkan kemarahan dengan benar. Jadi pertanyaan nih dengan, apa yang sudah kita kenal dengan marah, lalu bentuk ekspresinya, sebenarnya boleh nggak sih marah itu? Boleh kok, karena itu salah satu, fitrahnya manusia, sudah ada dalam diri manusia. Yang emosi dia bisa nangis, bisa, apa ya namanya, jengkel, dan itu normal. Tapi yang perlu diperhatikan ketika marah, eee, marah yang berlebihan, ini merupakan marah yang tidak disarankan. Bukan disarankan sih, ya namanya juga manusia ya, se sebisa kita untuk kontrol diri kita dan juga, eee apa namanya, marah ini diperbolehkan ketika sesuai dengan syariat gitu, ketika anak tidak mau sholat, padahal sudah di usia balik, bunda, ayah, ataupun para pendidik ini boleh marah ketika pada di hal-hal tersebut gitu. Kan nggak mungkin juga ketika anak tidak mau sholat, masa kita diem aja, memperbolehkan anak tidak sholat gitu. Ini kan suatu hal yang tidak
dianjurkan dalam agama kita sendiri, agama Islam. Lalu salurkan dengan benar. Nah, bagaimana kita menyalurkan emosinya dengan benar? Kita harus tahu dulu nih tujuan dan pesan yang ingin disampaikan kepada anak. Apakah anak bisa memahami gitu dengan kita marah? Tapi kira-kira bisa nggak sih anak memahami pesan kita, keinginan kita kepada si anak ketika kita marah gitu? Bahkan kita aja yang sebagai orang dewasa, aku ngerasain gitu, sebagai orang dewasa yang ketika seseorang menyampaikan pesan ketika marah-marah, kayaknya itu kurang kena gitu di hati. Jadi, yang perlu diperhatikan itu tujuan dan pesan yang ingin disampaikan, karena anak merupakan observer terbaik sih yang pernah aku alami gitu, sepanjang aku juga 3 tahun ke belakang merupakan seorang pendidik anak usia dini. Jadi jangan jadi lagi deh, diusahakan jangan sampai menyesal ketika kita sudah marah, lalu ending-ending-nya bilang, "Ibu minta maaf ya, Ibu menyesal gini-gini." Kita menanggulangi hal tersebut agar tidak membekas ke anak tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya nih ada sebab ada akibat. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, pasti ada sebabnya gitu. Apa sih sebabnya? Dari internal orang tua sendiri ketika marah, apa sih yang menjadi hal yang menimbulkan orang tua marah gitu dalam diri orang tua? Biasanya kan kelelahan ya, kelelahan sudah pulang kerja, lalu ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu pemicu dari pemarahnya. Lalu lapar. Nah, biasanya ini berkaitan sih sama yang kemarin siapa, Yasmin lupa, bahas soal diri kita sendiri itu me apa namanya, mengutamakan orang lain. Contohnya seperti orang tua yang belum makan dan mengutamakan anaknya makan dulu, apalagi itu berkaitan dengan anak usia dini gitu. Jadi lebih mengutamakan anak untuk makan duluan dan ketika kita menyuguhkan makanan itu, kita nungguin anak kita makan, ya Allah ini lama banget gitu kan. Terus ending-ending-nya marah lah ke anak, kayak, "Kamu tuh makannya lama banget sih, bisa nggak cepetan?" Jadi, ya kalau bisa sih, kita juga ikut makan bareng atau misalkan kita sudah makan dulu terlebih dahulu sebelum anak kita makan. Jadi nggak ada tuh alasan untuk adanya kita, menimbulkan kemarahan. Lalu ada mood swing, biasanya ini dialami oleh para ibu ya ketika itu PMS, bukan para ibu aja, maksudnya para perempuan gitu ketika mengalami PMS dan juga, baby blues. Jadi, ketika di mood swing ini emang sangat riskan untuk adanya kemarahan dalam diri seorang tua. Lalu yang terakhir ini ada takut. Takut ini, tadi kasusnya ketika anak mau melakukan hal yang, dia kepo gitu, mau explore. Kayak misalkan dia mau membuat, rumah-rumahan dari tanah, tapi orang tuanya udah keburu takut anaknya nanti kotor, nanti ada cacing atau sebagainya. Terus, ketika anaknya mau explore di dapur, orang tuanya udah takut duluan. Wah, ada pisau, ada segala hal, nanti berantakan nggak atau apa gitu. Nah, ini bisa jadi pemicu dari, kemarahan orang tua. Lalu ada di bagian eksternal, eksternal dari orang tua, ini lebih ke anaknya, beberapa hal yang bisa membuat orang tua marah gitu. Ada yang, anaknya tidak mau mandi, Yasmin tahu sih ini butuh effort yang lebih gitu ketika memujuk anak untuk mandi atau pada fase anak lagi toilet training, dia pipis atau BAB sembarangan. Padahal kita sudah memberikan tahu gitu kepada anak kalau misalkan tempatnya di sini loh, atau misalkan ketika lagi tidur, tiba-tiba ada aja yang basah di kasur.
Terus ada lagi ngeyel, anak udah dikasih tahu tapi tetep aja ngeyel gitu. Terus ada yang pilih-pilih baju, biasanya anak ini punya baju favorit tersendiri, sampai-sampai udah dicuci beberapa kali dia tetep aja pakai baju itu, nggak mau pakai yang lain. Bahkan ada cerita waktu itu, anak teman lagi mau ke kondangan, tapi dia milih untuk pakai kaos coba. Dan ya ibunya mempersilahkan gitu, dan dari situ dia belajar ketika melihat di kondangan, loh kok orang-orang pakai bajunya tuh rapi gitu, nggak kayak aku, dan itu bisa jadikan edukasi ke anak-anak gitu. Jadi, bisa berdampak juga ke anak untuk belajar kalau pakai baju sesuai pada tempatnya gitu, sambil dikasih tahu gitu. Terus ada, gap atau kesenjangan. Jadi orang tua versus anak ngeyel. Orang tuanya melarang tapi anaknya ngeyel gitu. Tadi kasusnya sama kayak orang tuanya tuh ngelarang, hal-hal yang itu tidak diperbolehkan, tapi anaknya ngeyel, anaknya tetap mau melakukan hal itu. Emang fitrah, dan nalurinya seorang orang tua itu lebih kepada mengayomi, lalu menasehati, melindungi, lalu ada melarang, dan ini nggak masalah. Tapi karena ada perbedaan kesenjangan tersendiri yang di mana anak, pada usia golden age, pada, angka 0 sampai 6 itu nggak ngaruh gitu sama anak tersebut. Karena dia belum paham apa sih, maksud dari larangannya kalau nggak dikasih tahu alasannya tuh apa. Terus, tapi bahaya juga ketika tiba-tiba anak kita jadi, apa namanya, penurut yang ulung ini. Dampak ketika anak menjadi penurut yang ulung. Ketika anak tidak melakukan hal eksplorasi ketika nanti dia dewasa, nanti dia akan menjadi anak yang penakut, lalu juga, tidak percaya diri karena dia tidak pernah melakukan hal itu dan dia belum tahu nih apa, dampak dari yang sudah dia lakukan. Jadi, karena kan anak ini tidak semuanya bisa mengiyakan kata orang tua gitu. Karena dia butuh untuk itu, butuh untuk explore, apa sih yang terjadi ketika aku melakukan ini. Dan kita sebagai orang tua hanya mendampingi dan, selagi hal itu positif dan tidak membahayakan. Oke, di sini, selanjutnya tuh ada beda standar. Ketika orang tua menginginkan anak yang ideal, pasti kan meninggikan standarnya gitu. Anak harus seperti ini, anak harus seperti itu. Ketika anak tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, timbullah kemarahan dalam diri orang tua. Yang perlu kita sadari, anak ini bukan miniatur, orang tua gitu ya, teman-teman. Ini juga jadi pembelajaran, untuk Yasmin sebagai pendidik. Bahkan secara psikologis pun ya anak ini sama dengan kita kebutuhannya gitu, membutuhkan proses untuk melalui hal-hal tersebut, untuk mencapai tujuan yang, ingin kita capai gitu, nggak instan dan hal tersebut butuh waktu yang lama. Bahkan Rasulullah saja mengajarkan untuk memperlakukan anak di bawah 7 tahun ini layaknya seorang raja. Jadi kita memfasilitasi betul-betul apa sih yang menjadi, eee, untuk menstimulus anaknya berkembang. Lalu selanjutnya ini ada persepsi salah tentang marah. Kayak mungkin teman-teman di sini nggak nggak persepsi bahwa marah ini merupakan salah satu standar untuk mendisiplinkan anak gitu ya. Ya saya percaya teman-teman di sini sudah sadar gitu akan hal itu. Ada beberapa orang tua yang berpersepsi bahwa ketika dia marah, anak akan mengiyakan atau juga akan nurut gitu. Padahal itu nggak sama sekali berdampak positif. Mungkin pada saat itu dia mengiyakan karena dia takut gitu, dengan apa yang orang tua lakukan. Jadi dia melakukan hal yang disuruh orang tua. Tapi itu, dampak untuk seterusnya tuh sangat tidak baik untuk perkembangan anak.
Lalu selanjutnya di sini ada akibat marah bagi anak dan juga bagi orang tua. Kita kategorikan ada fisik dan psikis. Jadi untuk anak sendiri ini ada kerusakan atau kematian sel-sel otak. Jadi ini juga sudah ada risetnya. Jadi ketika kita berteriak atau membentak yang sudah terjalin sel-sel otaknya di anak gitu. Tiba-tiba ya udah bermiliar-miliar kerusakan otak atau sel-sel otaknya ini putus aja gitu. Itu hanya dalam satu hentakan gitu, dalam satu bentakan. Lalu juga di sini ada jantung anak yang kelelahan. Jadi ketika anak menerima suatu kemarahan dari orang tua, itu energinya tuh sampai ke anak. Dan ketika anak melihat orang tuanya marah, jantungnya tuh berdegup dengan kencang, sehingga bisa jadi anak ini jantungnya kelelahan. Lalu yang ketiga ini ada dispepsia. Ini berkaitan dengan lambung ya kalau nggak dispepsia ini. Jadi kita lanjut ada psikis. Jadi marah ini luar biasa ya teman-teman ya. Nggak cuma berdampak pada fisik, tapi psikisnya juga ikut terdampak gitu. Yang pertama ini ada kepercayaan diri menurun dan juga dia menjadi penakut. Karena dia sudah mendapatkan energi-energi negatif, lalu perkataan negatifnya juga. Jadi ketika dia mau show up dirinya, dia udah takut duluan nih, nanti aku bakal dimarahin gitu. Terus juga kepercayaan dirinya akan menurun. Lalu yang selanjutnya ada depresi. Ketika anak selalu terus-menerus diberikan amarah, diberikan kalimat yang tidak baik, anak ini bisa depresi gitu. Kayak misalkan, ya Allah, kalau anak yang sekarang ini orang tua gue kenapa gitu ya. Terus sampai depresinya itu mungkin dia sampai sakit kepala, menerima amarah tersebut, dan juga anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang emosional. Anak ini merupakan, kalau kita bisa bilang itu suatu, istilahnya, mungkin teman-teman di sini boleh bantu ya, aku agak sedikit lupa. Jadi ketika anak bisa melihat, dia juga akan melakukan gitu. Dan, itu terus akan, terekam dalam memorinya, dan ini dia juga akan melampiaskan itu kepada orang lain gitu. Jadi dia akan menjadi pribadi yang emosional dan, membuat anak ini akan mencari pelampiasan dari hal tersebut. Oke, kita beralih ke orang tua. Apa sih akibat marah bagi orang tua ini? Dari segi fisik, tekanan darah tingginya akan naik. Jadi nggak cuma sekedar kalimat, "Jangan marah lu, nanti," eee naik lupa lagi, "Nanti darah tinggi," gitu. Ini bukan sekedar, kalimat atau ucapan orang-orang zaman dulu yang sampai sekarang dilakukan gitu, tapi emang benar adanya. Lalu juga serangan jantung, tadi kalau anak, jantungnya kelelahan, bisa jadi orang dewasa atau bagi orang tua ini akan mengalami serangan jantung. Lalu juga stroke, karena darah terus dipompa dan bisa jadi itu akan menimbulkan pecahnya, pembuluh darah di dalam diri gitu. Lalu juga ada dispepsia, ini berkaitan sama lambung dan juga, marah memudarkan kecantikan dan menimbulkan penuaan dini. Dan ini juga benar banget teman-teman ya, ketika orang bilang, "Jangan marah lu, entar cepet tua." Dan iya, benar terjadi. Ketika kita terus-terusan marah, raut wajah kita di sini tuh otot-otot kita kan menegang ya. Jadi kalau misalkan terus-terusan kita, marah gitu, entah itu marahnya pasif, ya itu akan, memudahkan kecantikan kita dan menimbulkan penuaan dini. Jadi ya kita mah senyum-senyum aja ya teman-teman ketika ketika kita marah, kita kontrol diri kita. Oke, selanjutnya ada psikis. Yang pertama ini ada kehilangan kendali diri. Ya ketika kita sudah sering marah,
kontrol dirinya udah lost aja gitu. Karena tidak dikontrol dengan baik, lalu ada merugikan diri sendiri. Nah, hal ini tuh sebetulnya, dampak dari setelah kita marah, merugikan diri sendirinya tadi, kita udah cepet tua, kita, bisa kena stroke, lalu juga, apa namanya, kita jadi was-was, nggak tenang karena kita suka marah-marah. Lalu juga ada menurunkan bonding orang tua dengan anak. Jadi ketika, kita selalu marah dengan anak ini sudah menurun, kepercayaannya sama orang tua. Jadi anak lebih memilih untuk, menjauh dari orang tuanya dan bonding kita kepada anak ini adanya penurunan. Lalu menyebabkan permasalahan pada anak. Oke, di sini ada quotes dari bukunya. Kemarahan tidak mengajarkan apa-apa terhadap perkembangan si kecil, justru membuat renggang ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasa tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya, gitu. Jadi ini tadi masih berkaitan dengan persepsi yang salah bahwa ketika marah itu salah satu cara mendisiplinkan anak. Maksudnya ini, marah secara berlebihan ya. Jadi, anak ini hanya sebagai takut doang dan akan melakukan hal itu ketika orang tua sudah marah gitu. Oke, di sini ada bagian kesabaran dalam menahan amarah. Nah, ketika tadi kita sudah tahu amarah apa aja, terus dampaknya kita coba untuk, eee, mengenal bagaimana kita, agar tidak, seringnya terjadi kemarahan. Oke, yang pertama di sini ada kendali agar tidak mudah marah. Nah, gimana sih kita untuk tidak mudah marah ini? Yang pertama itu bersyukur dan sabar. Dua hal ini, dua hal sederhana, maksudnya sederhana diucapkan, tapi ketika kita sudah melakukannya, itu aku tahu sangat-sangat butuh effort. Karena kita sebagai manusia pasti sabar, katanya sabar ada batasnya, tapi tidak ada itu sabar ada batasnya. Bahkan kita, belajar untuk sabar ketika kita, dihadapi dengan beberapa hal tersebut yang membuat kita marah lah atau apa gitu. Eee, jadi cobalah untuk bersyukur ketika momen yang kita lalui bersama anak, bahwa ini tidak selamanya kita hadapi atau kita nikmati gitu momen ketika mengasuh, atau ketika anak bercerita, itu semuanya akan ada masanya. Ketika anak-anak akan keluar dari rumah pun, itu, suatu saat nanti kita akan merindukan hal itu gitu. Lalu untuk bersabar sendiri, ya pasti dalam kehidupan rumah tangga harus punya stok sabar yang, harus, banyak banget dan menumpuk, nggak cuman beberapa, jam aja kita berumah tangga atau mendidik anak ini punya kesabaran yang sedikit, karena ya tadi sudah Yasmin sampaikan, ketika kita, tidak bersabar, ya anak akan menjadi pribadi yang emosional gitu. Kan kita nggak mau ya menjadikan anak kita ini sebagai anak yang emosional ataupun, melampiaskan hal itu kepada orang lain gitu. Jika, anak dibiasakan calm down, take it easy, dan orang tuanya itu menyatukan dan anak pun akan seperti itu gitu kepada orang lain maupun kepada keluarganya sendiri. Dia akan menjadi pribadi yang tenang dan juga ya nggak berapi-api banget kalau misalkan ada masalah. Karena ketenangan dan, kemarahan itu bisa menular ya teman-teman. Oke lanjut fokus pada kelebihan. Kenapa sih kita harus fokus pada kelebihan bukan pada kekurangannya? Karena kalau misalkan kita terus-menerus melihat kekurangannya itu nggak akan habis dan malah kita akan, marah lagi gitu. Biasanya apa sih yang membuat orang tua marah? Di sini teteh-teteh boleh jawab ya, hal yang anak-anak lakukan gitu. Ada yang mau jawab kah?
biasanya apa sih yang, sebab dari orang tua marah ini? Atau pertanyaannya yang kurang jelas kali ya? Hal yang membuat orang tua marah apa sih biasanya? Mungkin anak, Apa dia? misalkan anaknya main tanah gitu Kak, padahal udah mandi. Oh iya, Misalkan anaknya betul. main tanah, padahal udah mandi gitu. Iya, oke, siap. Berarti, itu masuk ke kita kategorikan dalam hal negatifnya, itu anak yang susah diatur ya, karena kan dia udah tahu dia mandi gitu. Tapi kok kenapa dia bisa-bisanya main tanah? Oke, biasanya hal atau jawaban yang tadi aku tanyakan, apa namanya, hal-hal negatif ya. Sekarang kita coba balikan hal yang negatif itu menjadi hal positif. Seperti misalkan, kalau misalkan anak membantah, dia ini memiliki inisiatif yang tinggi gitu. Kenapa sih kok anak ini ngebantah mulu gitu? Karena dia punya prinsip yang tangguh dalam dirinya, dalam mengemukakan pendapatnya gitu. Dan ketika anak yang susah diatur, ini anak kenapa sih susah diatur gitu? Ya karena dalam dirinya itu dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, jadi nggak mau diatur gitu. Karena dia lebih suka mengatur daripada diatur dengan orang lain. Lalu kalau misalkan anak yang manja, selalu ngikutin orang tuanya kemana-mana gitu. Ini merupakan suatu bentuk yang baik menurutku. Bahkan bonding dan anak dengan orang tuanya sangat dekat gitu. Lalu kayak misalkan ada studi kasus anak ini memecahkan gelas. Ya itu merupakan fase dari anak ini mencoba mengokohkan dari motorik kasarnya. Jadi ketika anak kita atau murid kita melakukan hal-hal yang tidak kita apa namanya, yang nggak expect gitu, yang buat kita marah, cobalah untuk berpikir kalau misalkan, oh mungkin anak ini sedang mencoba untuk mengemukakan pendapatnya dan kita coba untuk dengarkan. Nah, dari apa namanya, ahli parenting, Ayah Edi dalam judulnya berjudul "Memetakan Potensi Unggul Anak" ini ada 5 tahapan ya, para ibu dan juga para pendidik. Ketika kita sudah fokus kepada apa namanya, keunggulan dari anak kita, dari kelebihannya, coba, lakukan 5 tahapan yang disarankan oleh Ayah Edi. Yaitu yang pertama itu menyusun program stimulus. Jadi, anak kita kenalkan dengan beberapa kegiatan yang dan juga profesi buat aktivitas menyenangkan, misalkan outbound atau ke museum, atau juga kita menghadiri kajian, lalu juga belajar ngaji. Di sini juga kita mengenalkan beberapa profesi gitu. Lalu yang kedua ini ada membuat daftar minat dan bakat. Nah, ketika kita sudah melakukan tadi ada program menyusun stimulus, kita di sini mencatat data-data apa aja sih yang menjadi minat dari anak kita gitu. Kan di sepanjang kita mengenalkan beberapa profesi dan kegiatan, pasti anak mengeliminasi secara alamiah ya. Anak ini nggak suka main bola, ya udah, berarti tidak masuk dalam daftar. Terus selanjutnya anak ini suka berbicara, lalu suka menasehati, oh mungkin dia bagus nih public speaking-nya gitu. Dan itu kita jadikan pendataan, oh berarti minat anak ini dalam public speaking. Tapi apa namanya, antara minat sama bakat agak beda ya teman-teman. Dalam buku ini tuh disampaikan kalau misalkan minat ini apa yang anak suka, tapi kalau bakat ini apa yang dihasilkan gitu. Nggak cuma sekedar apa namanya, cuma minat, tapi itu punya proses yang lebih lama dibandingkan anak ini punya bakat. Jadi misalkan anak ini tertarik dengan kegiatan memasak, dia minat sekali dengan kegiatan memasak. Tapi ketika dilihat hasilnya tidak sebanding apa yang apa yang
apa yang sedang dia lakukan gitu, usahanya. Berarti kan anak ini butuh proses yang agak lama karena, belum pada bakatnya. Lalu misalkan, anak ini minat di tadi public speaking, dia suka ngomong depan kamera, dia juga suka bercerita, wah dan juga menghasilkan gitu, bisa dalam bentuk indikatornya, menjadi penilaian dia sudah ikut lomba misalkan di sekolahnya, wah dia menang gitu, berarti kan ada hasilnya gitu. Nah ini merupakan suatu dari bakat. Lalu ketika, sudah mendata, kita uji coba nih minat bakatnya gitu. Ketika kita uji coba minat dan bakatnya, biasanya indikator ketika anak melakukannya, dia ini proses belajarnya itu, sangat menikmati dan tidak jenuh dengan akan hal itu. Lalu yang keempat ini ada penajaman profesi. Jadi kita udah tahu nih anak ini, misalkan suka dengan pesawat, lalu ditanya juga, "Adek," atau siapalah namanya fulan gitu, "suka pesawat yang jenis apa? Suka jenis pesawat tempur atau jenis pesawat yang komersil?" Lalu juga lebih diperdalam lagi gitu, anak ini tuh suka dengan hal tersebut, jadi kita bisa mengarahkan gitu, ke mana anak ini bisa melakukan, pendidikannya. Lalu membuat rencana hidup. Jadi ketika kita sudah mengenal poin-poin yang tadi di atas, kita sebagai orang tua udah gampang nih membuat rencana hidup si anak ini gitu. Kita budget, dengan biayanya, juga sudah, mencari survei dengan sekolah-sekolahnya gitu. Jadi agak lebih mudah ketika kita sudah melakukan tadi 4 poinnya. Oke, kita lanjut ke kenali mana nih ya, kenali kondisi diri. Jadi ketika kita marah, sebenarnya dalam buku ini menceritakan kalau orang tua itu tidak marah bukan, sebenarnya orang ini tidak bergelut dengan anaknya, tapi orang tua ini bergelut dengan perasaan orang tua itu sendiri gitu. Jadi, Rasulullah pun bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Jadi ketika, kita sudah kendali dengan kenali kondisi diri kita, kita juga bisa nih berkompromi dengan diri kita gitu. Kayak misalkan pada satu kesempatan anak ini menumpahkan, susu, terus habis itu, "Ah, marah banget nih, ya udahlah aku time out dulu," gitu. "Aku nggak mau melihat anakku, aku mau menenangkan diriku dulu." Oke, selanjutnya ada me time, ya tahulah ya ketika me time, kita butuh waktu untuk sendiri, kalau misalkan sulit boleh dikomunikasikan kepada suami. Lalu juga quality time ini berkaitan dengan, hal-hal yang dilakukan bersama keluarga, entah itu bisa rutin, bisa, contohnya makan bareng. Jadi sering mungkin untuk melakukan hal itu bersama-sama gitu. Lalu ada berjiwa positiflah. Maksud dari berjiwa positiflah ini apa sih? Jadilah orang tua terbaik versi diri kita. Dan ini berkaitannya dengan memiliki harapan yang realistis. Jadi kita nggak menuntut untuk perfect dan nggak memaksakan untuk seperti orang lain gitu. Oke, selanjutnya itu ada kendali saat marah. Ya tadi kita tarik napas dalam, lalu berhenti sejenak dan kembali fokus. Lalu kita dengarkan dari, perspektif anak gitu. Kenapa sih dia melakukan itu, apa perasaannya gitu. Lalu hindari kekerasan, ketika kita pengen marah, kita menjauh dari barang-barang atau bisa juga, menghindari anak dulu gitu. Dan tapi, jangan sampai anak itu dalam kondisi yang bahaya. Kita pastikan dulu anaknya
dalam kondisi yang memungkinkan untuk ditinggal. Lalu ini ada meredakan amarah dengan cara Islam. Ya, kita berwudu, lalu juga apa namanya, ketika kita berwudu, ini kalau aku salah tolong ini ya, koreksi, soalnya agak-agak lupa. Oh ya, sebelum berwudu kita ta'awudzu nih, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena ya ketika kita marah, setan ini senang dan ada aja bisikan dari setan untuk melakukan hal-hal tertentu gitu. Lalu ketika sudah wudu, kita kalau misalnya dalam posisinya berdiri, kita coba untuk duduk. Kalau misalkan masih marah nih ketika duduk, ya udah kita tiduran aja deh gitu. Karena kenapa sih kita harus mengambil posisi yang lebih rendah? Kata Alkitabi menjelaskan kalau misalkan kita berdiri ini kita mudah bergerak gitu, mudah melakukan hal-hal yang menyerang atau memukul. Kalau kita duduk, kita sulit untuk bergerak dan memukul. Sedangkan kalau tertidur ini kan tidak mungkin gitu. Kita memukul anak dalam jangkauan yang rada jauh. Oke, kalau misalkan sudah terlanjur marah gimana nih? Kendali diri dulu. Pokoknya pastikan diri ini tenang dulu, jangan sampai memaksakan pembicaraan itu dilanjut pada ketika waktu kita masih marah gitu. Bukannya kita mengajak anak untuk bernegosiasi, malah ada kita yang terus-terusan membentak atau melampiaskan kemarahan itu. Lalu kalau misalkan anak sudah terlanjur mendapatkan hal tersebut itu gimana? Ya kita minta maaf. Kita menyadari kalau misalkan yang tadi kita lakukan itu salah. Kita minta maaf kepada anak kita kalau misalkan kita melakukan hal tersebut. Lalu ketika semuanya sudah tenang, sudah calm down, kita sampaikan nih maksud dari apa yang kita ingin sampaikan. Kayak misalkan, "Maaf ya Adek, Ibu tidak suka Adek menumpahkan susu, karena susu ini kan, berkhasiat untuk Adek, untuk tubuh Adek dan untuk diminum, tidak untuk ditumpahkan," gitu. Lalu dengarkan, perspektif dari anaknya apa, kayak misalkan anak ini, menumpahkan susunya karena tangannya licin atau bisa juga, mau tahu ketika, tumpah susunya apa sih yang akan dilakukan ibu, gitu. Dan, eee, yang terakhir ini ada metode pukul rangkul. Jadi tindakan ini merupakan recovery ketika kita sudah memberikan punishment kepada anak. Yang pertama yaitu lakukan segera setelah kondisi tenang. Jadi, hal ini kalau misalkan ibu sudah melakukan punishment kepada anak, lakukan, eee, temui dan rangkul anak, lalu kita lihat nih, di badan anak adakah, bekas atau luka di area tubuhnya, lalu tanyakan pada anak apa yang ia rasakan gitu. Dalam hal ini, metode rangkul pukul ataupun ya, itulah yang tadi aku bilang punishment yang sudah dilakukan ini, ya harapannya anak, mengetahui atau memahami kesalahan dari dia, yang sudah dilakukan dan menyadari gitu, kalau misalkan yang dia lakukan itu salah, gitu. Dan di sini kita bisa komunikasikan kepada anak, bertanya, "Adik mengapa lakukan itu? Adik tahu tidak kalau itu salah?" Gitu. Oke, sepertinya itu aja yang bisa Yasmin sampaikan pada malam hari ini, karena sudah mau menjelang larut malam juga. Mungkin di, poin selanjutnya itu sebenarnya ada, bagian kemarahan pada anak normalkah, sama cara mendisiplinkan anak. Ini poinnya lumayan banyak, nanti aku coba bikin video aja kali ya, untuk bisa dinikmati teman-teman dalam waktu senggang. Terima kasih, dikembalikan kepada Dinda.
Dinda suaranya belum di-unmute. Sudah terdengar, Kak? Sudah. Oke. Alhamdulillah, jazakillahu khairan katsiran untuk Kak Yasmin atas penjelasannya tadi yang luar biasa. Saya juga sebagai seorang wanita yang nantinya akan menuju ke sana gitu ya, menjadi sadar gitu betapa berat ya gitu. Harus mengontrol diri apalagi saat marah karena kan mereka itu apa ya, sangat pandai untuk berimitation atau menirukan gitu ya, Iya, jadi kita betul, harus betul benar-benar berhati-hati gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yasmin sekali lagi. Ya, untuk selanjutnya pemberitahuan untuk bisa share insight nanti yang tadi didapat dari bedah buku bersama Kak Yasmin, nanti bisa di-share linknya oleh Kak Yasmin ya Kak ya. Untuk format insight-nya nanti bisa di-tag di Instagram ya Kak Yasmin. Ya, oke. Ada buka sesi tanya jawab ya Kak? Boleh. Kita Ya, diskusi aja ya, kita diskusi aja. Ya, siap. Ya, silakan bagi akhwat-akhwat semua dan ummahat yang ingin bertanya, dibuka sesi tanya jawab. Kalau yang tidak ingin open mic boleh tulis di chat, nanti saya bacakan. Ya, silakan open Q&A dibuka. Oke. Sambil nunggu, aku mau ini aja deh, nanti filenya aku kirim melalui WA, aku cuma mau menjelaskan aja. Jadi nanti formatnya kayak gini ya teman-teman, share insight lagi. Share insight. Jadi apa sih teman-teman yang tadi sudah Yasmin sampaikan, atau misalkan teman-teman udah pernah baca buku ini gitu, apa sih yang teman-teman ambil dari hal tersebut? Nanti di sini di kotak ini teman-teman boleh mengetik, menjelaskan apa yang hikmah ya, istilahnya hikmah yang diambil. Lalu di bagian bawah ini ada tag, boleh tag Instagram aku, terus juga nanti boleh juga tag Instagramnya Dinda, atau nge-tag teman-teman yang sekiranya senasib lah. Gitu. Itu aja sih tadi yang mengenai share insight. Ada yang mau diskusi, boleh yuk. Karena kalau misalkan bicara soal marah dan juga kendali diri emosional ini luar biasa gitu ya, nggak ada habisnya kalau misalkan kita tidak mencoba untuk memantau diri itu. Aku sedikit sharing mengenai boleh deh Teh Aisyah, boleh bertanya silahkan. Mau Baik, silakan. mau diketik Aisyah, atau? tadi kayaknya open mic Kak. Oh iya, oke. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Saya Aisyah Amini. Di sini saya ingin bertanya, kadang kan kalau kita, contohnya waktu itu saya itu lagi bertamu ya ke rumah guru. Nah, saya juga udah kenal gurunya siapa, terus juga anaknya siapa, udah kenal sedikit lah. Tapi ketika saya ke sana, ternyata kan kalau main ke rumahnya kan jadi kan ketahuan ya gimananya gitu ya cara mendidik anaknya gitu pas ke rumah itu. Mungkin karena aku dianggapnya sebagai tamu bukan anak murid, jadi, anaknya itu, yang aku lihat dia mau kayak lebih dekat sama aku gitu, pengen main, apalagi kan dilihat emang nggak punya saudara gitu. Tapi ketika anaknya bergerak sedikit kayak misalkan bangun dari tempat duduknya atau malah ngambil makanan yang disuguhin ke aku, nah orang tua itu tuh kayak aku kaget gitu, membentak, kayak mungkin orang tuanya itu ngiranya anak itu bakalan nggak sopan atau gimana, padahal dia cuman untuk kayak ngasih makan ke aku, padahal mah niatnya baik gitu. Jadi gerak dikit, orang tuanya marah kayak gini Teh, "Farid diem," gitu. Itu sambil teriak gitu. Jadi yang aku lihat dari mata anak ini, baik, niatnya baik, tapi karena udah dipotong duluan dia jadi kayak down gitu Teh.
gitu. Aku ngelihat kekecewaan sedikit sih dari muka dia gitu. Jadi aku dalam hati tuh kayak, kalau kayak gini terus malah ngebuat anak ini tuh kayak cuman sebagai anak murid apalagi tamu gitu, nggak enak kan kalau ngomongin gitu atau ngasih tahu gitu. Tapi pas ketika di luar penglihatan ibunya misalkan kayak tadi kan lagi benar-benar tatap-tatapan gitu sama ibunya lagi di ruang tamu. Nah, ketika aku ajak main di, ruang depan gitu tanpa dilihatin sama orang tuanya, dia kayak bener-bener nyaman gitu Teh. Bener-bener kayak, ini loh dia gitu yang sebenarnya yang dia pengen lakuin tuh ini gitu. Jadi tanpa dilihat orang tuanya dia malah jadi lebih pede, padahal yang aku lihat nggak ada salahnya apa yang dia lakuin gitu. Jadi di situ tuh agak-agak gimana gitu aku ngelihat anak ini gitu sebenarnya dia mau ngelakuin hal baik tapi udah dipotong dulu sama orang tuanya jadinya kayak gitu dan aku takutnya dia malah kayak takutnya nanti besarnya bakalan berefek gitu. Kan kalau nanti masih kecil kan masih kayak nurut gitu ya, diem-diem mungkin di dalam hatinya gitu ya. Tapi nggak tahu nanti besarnya kan seperti apa. Nah itu gimana ya Teh ya? Kayak jadi membatin ke diri sendiri gitu, kayak kasihan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Teh. Oke, luar biasa sekali Aisyah pertanyaannya. Langsung tadi kasus, yang terjadi, realita ya, apa yang, Aisyah, alami gitu. Oke, aku mencoba memahami dari kondisi yang tadi Aisyah sampaikan. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, pas ketika tadi Farid ya, mencoba untuk memberikan makanan atau dia mengambil makanannya, dia izin dulu nggak sama ibunya? Enggak Teh, langsung gerak aja gitu, langsung gerak. Mmm, mungkin di sini ada miskomunikasi ya, eee kalau misalkan kasus ini, terjadi di teman-teman, boleh juga aku sedikit menyarankan karena ya kembali kepada pengalaman terus juga beberapa buku yang aku baca, kalau misalkan anak sudah, berbuat berniat untuk berbuat baik gitu, mungkin, kejadiannya sudah terlanjur dimarahin sama ibunya, terus juga ketika ibunya tidak ada, terjadilah, aku, the real me gitu, kenyamanan diri aku gitu. Ya itu memang dampak dari ketika orang tua memarahi anak, apalagi di depan umum kan, itu suatu hal yang sangat menyakiti hati dia gitu, apalagi dilihat sama orang lain. Dan dia akan berhati-hati untuk tidak melakukan itu lagi, itu salah satu dampaknya. Bisa Aisyah nanti dikomunikasikan kepada, anak tersebut, ditanya dulu, eee, misalkan, "Oh tadi Farid mau kasih kue ke Kak Aisyah ya?" Kalau misalkan jawabannya, "Iya Kak, tapi Mama, malah marah bla bla bla," gitu. Tapi Farid, tadi sudah izin belum sama Mama gitu? Belum. Jadi kan situ ada miskomunikasi ya antara ibu dan orang tua ibu dan orang tua, ibu dan anak gitu. Jadi mungkin Aisyah bisa ngobrol nih heart to heart sama Farid kalau misalkan, "Farid, terima kasih ya sudah, mencoba, untuk memberikan makanan ini ke Kak Aisyah, tapi, untuk biar ibu tidak marah, Farid boleh minta izin dulu ke ibu gitu. Misalkan, Aisyah mencontohkan kalimatnya, eee misalkan gimana ya, eee, maksudnya mencontohkan kalimat ke Faridnya gitu bilang, "Farid, mau memberikan makanan ini ke Kak Aisyah boleh?" Gitu. Jadi ketika ibunya sudah paham, oh maksud anak saya tuh mau memberikan makanan ini ke Kak Aisyah. Jadi siapa sih orang tua yang nggak senang kalau misalkan, anaknya sebagai tuan rumah ini mencoba menghargai tamunya gitu. Jadi itu sih yang bisa aku pahami, Aisyah mungkin bisa, komunikasi sama Faridnya, kalau misalkan ya itu, memvalidasi, kalau misalkan Faridnya mau berbuat kebaikan gitu, tapi udah ada misunderstanding dari ibunya gitu. Jadi ketika itu Farid, "Boleh ya nanti lain kali,
izin dulu sama mama kalau misalkan Farid mau memberikan ini ke Kak Aisyah gitu. Gimana Aisyah ada tanggapan? Ini mohon maaf ya, aku bukan ahli parenting tapi mencoba untuk nah itulah. Iya, Teh, paham, Teh. Hmm. Alhamdulillah, Teh. Jadi intinya harus dikomunikasikan dulu ya ke anaknya gitu. Iya, iya. Makasih ya, Teh, membantu banget gitu. Jadi aku nggak cuma ngeliatin doang, tapi aku juga harus action. Iya, Makasih, coba Teh. untuk memvalidasi. Oke deh. Terima kasih, Teh, atas jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, kembali kasih Aisyah. Baik, silakan bagi ada jika ada pertanyaan lagi, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Kalau gitu aku nih Kak mau tanya. Waduh. Boleh Kak? Kalau bisa jawab ya, Din. Enggak apa-apa. Ini cuma ringan aja sih. Tadi kan kata kakak anak itu nggak mau diatur karena dia punya jiwa kepemimpinan yang besar gitu ya Kak. Nah itu kalau misalkan anaknya itu bisa dibilang keras kepala atau enggak ya Kak? Dan itu gimana cara mendidiknya? Karena kan misalkan di usia dia tuh saat ini kan dia tuh masih butuh bimbingan gitu. Terus gimana kalau dia tuh keras kepala gitu? Keras kepalanya gimana tuh Din maksudnya? Ya tadi maksudnya nggak mau diatur karena dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat karena nggak mau diatur-atur. Sementara dia di umur segitu itu sebenarnya masih harus dalam pengawasan orang tua yang harusnya itu diatur gitu Kak. Itu berarti apakah dia keras kepala atau memang sudah ada dalam dirinya tuh jiwa-jiwa leadership gitu Kak? Oke, aku mencoba untuk menjawab. Kalau perihal dia sudah punya leadership atau misalkan keras kepala, kayaknya aku butuh hal yang lebih spesifik gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku dalam mendidik anak-anakku, ketika dia keras kepala gitu, nggak mau diatur, karena salah satu halnya kita nggak memberikan dia ruang untuk bicara. Tidak mendengarkan pendapat dia gitu. Kayak karena karena mungkin anaknya itu lebih banyak mendapatkan kalimat-kalimat langsung. Kayak misalkan, "Kamu jangan kayak gini, kamu harus mandi, kamu harus itu," gitu. Sedangkan si anak ini tidak ada ruang untuk bicara. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ketika anak tidak disediakan ruang untuk bicara, kita nggak memberi alasan kepada anak. Mungkin di beberapa usia anak belum paham gitu alasannya. Usia berapa aku lupa lagi. Pokoknya ketika anak sudah paham, usia 5 ke atas, anak tidak diberikan alasan gitu. Kenapa sih aku harus mandi gitu? Kenapa sih aku harus makan gitu? Karena alasan kenapa kita mau anak melakukan hal itu menjadi pertimbangan dari diri dia gitu. Kalau misalkan aku mandi, oh ternyata aku jadi bersih loh badannya, aku jadi segar badannya, tidak banyak bakteri, atau misalkan ya hal-hal benefit yang dia dapatkan gitu. Terus kalau misalkan dia masih tidak mau melakukan hal itu, mencoba untuk negosiasi. Karena anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan itu tadi kan dia nggak mau diatur gitu. Jadi kita coba untuk negosiat. Oh gitu, misalkan Fulan belum mau, dia bilang, "Fulan belum mau mandi,
aku nggak mau mandi gitu. Terus ketika kita sudah menanyakan alasan, ketika kita sudah memberikan alasan kenapa dia harus mandi, dia belum mau mandi juga nih. Kita mengkomunikasikan atau menegosiasi kalau misalkan, oh Fulan belum mau mandi ya. Oke, butuh waktu berapa lama Fulan untuk mau mandi gitu. Kalau misalkan dia bicara, dia sudah tahu waktu gitu. Fulan butuh waktu 5 menit gitu. Oke, sepakat ya. Ketika sudah 5 menit, Fulan mandi. Nah, kita membuat kesepakatan antara anak sama orang tua gitu. Ketika dua-duanya sudah sepakat, ya sudah kita harus benar-benar memegang teguh kesepakatan tersebut. Jangan sampai kita sudah menyepakati hal itu, kita melonggarkan gitu. Kayak misalkan sudah 5 menit nih, bilang, "Fulan, sudah 5 menit, ayo kita mandi." Terus dia masih ngamuk, nggak mau, boleh dikomunikasikan lagi, bilang, "Oh maaf ya, kita sudah sepakat tadi, Fulan butuh waktu 5 menit untuk mandi, Bunda sudah memberikan waktu. Jadi sudah waktunya Fulan untuk mandi," gitu. Jadi sambil dibawa anaknya ke kamar mandi gitu. Itu sih yang bisa aku bantu. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Berarti kuncinya di negosiasi ya, Kak? Betul. Oke, terima kasih, Kak Yasmin. Di sini ada lagi, Kak, yang ingin bertanya? Silakan, kalau tidak bisa open mic, bisa ditulis di chat. Di sini ada pertanyaan, Kak, dari Teh Nur Aisyah. Assalamualaikum, Kak. Saya Nur Aisyah dari Banjarnegara. Oh, Masya Allah. Kalau anak sudah terlampau batas, bagaimana, Kak? Cara mengingatkannya yang baik itu seperti apa? Kadang anak lebih pintar, Bunda marah-marah terus. Padahal niat kita hanya untuk menasehati. Nah, itu, Kak. Indonesia, jika anak melampaui batasnya. Masya Allah. Kayaknya ini sudah yang punya anak ya. Aduh, bagaimana dong? Aku belum berpengalaman punya anak. Maksudnya Anak didik, Kak. maksudnya melampaui batasnya seperti apa nih Kak Aisyah? Kak Nur Aisyah. Salam kenal ya dari Banjarnegara, ya Allah jauh banget. Boleh diketik ya, aku nunggu. Oh, anak tantrum. Oke, kita udah ngasih tahu ya gitu ya kepada anak benefitnya apa, terus udah buat kesepakatan juga, lalu anak tantrum gitu. Oke, ini aku coba bantu jawab. Semoga kakak-kakak di sini bisa mencari jawaban yang lebih akurat dengan ibu yang sudah punya anak, kayak Bunda Eli misalnya gitu ya. Aku bantu jawab ketika anak tantrum, kita mencoba biarkan anak itu tantrum dulu. Jangan sampai kitanya juga ikut tantrum gitu. Kayak di suatu, misalkan kita ngajak anak ke swalayan. Kita sudah sepakat nih di rumah untuk beli ini dan itu. Tapi ternyata anak ini lebih tertarik untuk beli coklat yang ada di kasir. Wah, terus kita mengulang lagi ucapan, kita sudah sepakat ya tidak beli ini. Terus anak itu tantrum. Memang hal ini tidak mudah gitu ya kalau misalkan di kita alami di umum gitu, di khalayak umum. It's okay, kitanya coba untuk tenang, biarkan anak itu tantrum. Nanti pun anaknya akan malu sendiri gitu. Kalau misalkan kita tenang, dia juga akan mikir gitu. Kalau misalkan, aku dilihatin sama orang-orang gitu, dan dia pasti akan ngerangnya ke kita, asal kita tenang. Kunci dari anak tantrum itu kitanya juga jangan tantrum, kita tenang gitu. Terus kalau misalkan anak ini kita lihat sudah mau menyakiti orang lain, kita secepat mungkin kita
peluk anak ini. Terus kalau misalkan ada ayahnya di situ, minta bantuan dari ayahnya gitu untuk istilahnya mengunci dia gitu. Jangan sampai geraknya itu menyakiti orang lain. Nah, kalau misalkan anaknya sudah tenang, baru kita mengkomunikasikan gitu. Bertanya, kenapa adik nangis? Kenapa adik marah? Gitu. Tapi emang anak ini benar apa yang Kak Nur Aisyah bilang gitu. Anak ini lebih pintar dari orang tuanya. Maksud dalam hal anak ini bisa melihat kondisi gitu. Kalau misalkan ketika aku melakukan ini di tempat umum, wah bunda pasti akan menuruti aku gitu, akan memberikan coklat ini. Tapi kalau misalnya kita yang tenang, ekspektasi dia terhadap kita tidak akan terpenuhi dan itu menjadi pembelajaran ke dia. Kalau misalkan menangis di depan umum tidak baik. Kalau misalkan menginginkan sesuatu harus bicara dengan sopan, dengan lemah lembut gitu kepada orang tua. Itu sih kalau jawaban dari aku, saran dari aku. Nah, iya betul banget Kak Nur Aisyah. Kita tanya dulu nih perasaan anak kita setelah anaknya udah tenang gitu. Jangan sampai ketika anaknya masih tantrum kita tanyain, kenapa sih kamu nangis? Kenapa sih bunda pusing nih gini gitu. Itu nggak akan ngaruh sama sekali ke anak. Malah anak akan terus tantrum sampai keinginannya tercapai. Jadi so take it easy, kitanya coba untuk tenang. Lalu tanyakan perasaan gitu. Mohon maaf ya ke Kak Nur Aisyah kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan. Kembali kasih Kak Nur Aisyah. Terima kasih kepada Kak Aisyah dan Kak Yasin tadi yang sudah menjelaskan ya. Jika sudah ditutup Q&A ini ya Kak, karena sudah. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Iya, tidak apa-apa. Disudahi saja atau masih buka open Q&A Kak? Kita sudahi saja yuk. Alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 21.10. Mungkin barangkali Kak Teteh juga ada kegiatan yang mau harus dilakukan gitu. Oke, siap. Acara webinar ini sudah selesai ya Kak ya. Oke, sebelum kita tutup acara webinar kali ini, kita ingin foto bersama nih untuk sesi dokumentasi. Jika akhwat semua atau umat ada yang berkenan untuk open kamera, bisa di open kamera dulu untuk sesi dokumentasi sebentar saja. Silahkan. Open kamera. Boleh open cam. Kita perlihatkan senyum terbaik sebagai calon ibu dan para ibu, lalu pendidik. Masya Allah. Itu kan kelihatan cantiknya dari Aisyah Amini dan juga Nur Aisyah. Ya, silakan yang lain juga boleh di open kamera juga jika memungkinkan ya. Oh, Masya Allah, Teh Hana. Iya, nggak apa-apa, Teh. Siap, oke. Kita langsung saja ya, Kak ya? Boleh. Oke. Give smile. 1, 2. Sebentar. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Iya. Sebentar. Oke. Sekali Udah? lagi. Lagi. Sekali lagi. Oke, boleh gaya bebas. Wah, Kak Nur Aisyah, seru banget itu ada 2 bocil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Barakallahu fikunna. Oke, alhamdulillah telah selesai acara webinar
pada hari ini. Mungkin saya izin mengutip tadi quotes yang sangat bagus dari buku Don't Be Angry Mom. Nah, jadi apa-apa terhadap perkembangan si kecil justru membuat renggang ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasakan tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran kepada ummahat dan akhwat semuanya, dan jazakillah khairan juga untuk Kak Yasmin atas ilmunya. Ya, mari kita tutup webinar kali ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya teteh-teteh semua. Ya, nanti bisa di-share insight-nya di tag di Instagram saya dan Kak Yasmin. Terima kasih. Makasih ya, Dinda. Sama-sama, Kak. Oke, aku end ya. See you next time. Assalamualaikum.